Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa sair ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wattabi'ina wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'il amilin al mukhlasin wal awliya'il muqarrabin wa khususan ila sahibi hadzal kitab al imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi madadihi amin. Syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Faslun al-faslu tsani fi asharis shaumi wa syurutihil batinah. Pasal kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang bersifat batin. Jadi pasal ini adalah bagian inti sebetulnya dari pembahasan dalam Kitabu Asroris Shaum di kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi memang dia didahului oleh pengantar-pengantar yang berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian juga diikuti dengan pengantar dalam aspek-aspek yang berhubungan dengan hukum fikih. Itu memang logikanya mazhab Al-Ghazali dalam tasawuf memang begitu. Jadi kalau dalam mazhabnya Imam Ghazali itu, tasawuf itu adalah bagian yang harus didasarkan kepada ilmu. Terutama ilmu yang berhubungan dengan al-fiqhu fiddin atau at-tafaqquh fiddin. Jadi orang harus betul-betul paham tentang agama terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam dunia tasawuf. Makanya ada ungkapan dan itu terkenal yang menyatakan man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf tapi dia belum bertafaqquh, maka dia akan menjadi zindik. Faqad tazandaqa. Sebaliknya orang yang tafaqqaha wa lam yatasawwaf, orang yang berfikih, mendalami ilmu fikih, menjalankan ajaran agama ini sesuai dengan aturan-aturan fikih, tetapi tidak bertasawuf dia, maka dia akan menjadi orang fasik. Kata ungkapan itu. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapapun yang mengumpulkan atau menggabungkan di antara keduanya, fikih dan tasawuf sekaligus, maka dia tahaqqaqa. Dialah yang betul-betul tahqiq, betul-betul memiliki pengetahuan yang benar atau amalan yang benar karena dia menggabungkan antara fikih dengan tasawuf. Nah, kalau kita lihat dari ungkapan itu misalnya, ungkapan ini sebetulnya dinisbatkan kepada Imam Malik bin Anas. Tetapi ada beberapa beberapa kalangan yang meragukan. Alasannya kenapa? Karena Imam Malik itu hidup di abad kedua Hijriyah kira-kira. Beliau kan gurunya Imam Syafi'i. Abad kedua Hijriyah, dan saat itu belum dikenal istilah tasawuf, itu belum dikenal. Sehingga agak aneh kalau misalnya pernyataan ini berasal dari Imam Malik, tapi Imam Malik sudah menggunakan istilah tasawuf dalam pernyataan tersebut. Jadi itu. Nah, tapi kalau antum lihat di sini, antum lihat dalam pernyataan itu orang yang bertasawuf tapi tidak bertafaqquh itu menjadi zindik. Sementara sebaliknya orang yang tafaqquh tapi tidak tasawuf, dia fasik. Lebih berat mana fasik sama zindik itu? Fasik itu apa definisinya fasik? Ya, fasik itu ya definisi yang paling populer ya. Definisi yang paling populer fasik itu adalah murtakibul kabirah. Orang yang melakukan dosa besar. Jadi sekali melakukan dosa besar, dia sudah dianggap fasik sampai dia bertobat. Atau al-musir ala shaghair,
Orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Itu definisi yang paling populer fasik itu. Jadi orang bisa saja fasik itu gampang-gampang ditemui lah, kira-kira begitu. Gampang ditemui orang fasik itu. Karena orang melakukan dosa besar sekali saja sudah bisa dianggap fasik. Tapi kalau zindik itu lebih berat dibanding fasik, lebih berat. Karena zindik itu digunakan oleh para ulama untuk menyebut perbuatan-perbuatan yang level keburukannya itu sudah sangat tinggi. Misalnya bahkan beberapa ulama di masa lalu itu menggunakan kata zindik ini untuk menyebut pemeluk agama-agama non-samawi. Misalnya orang-orang Majusi, sebagian dari ulama kita menyebut mereka sebagai zindik. Atau orang munafik yang munafiknya sudah level berat. Munafik itu kan bertingkat-tingkat. Kalau yang kita hafal hadis seperti ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzdzaba dan seterusnya, itu level yang sedang-sedang lah, yang tidak terlalu berat. Tapi ada munafik yang berat, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan fid darkil asfali minan nar itu. Gimana ayatnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, ini munafik yang level berat ini. Dia akan berada di tingkat atau di kerak paling bawah dari neraka. Nah, zindik itu kadang-kadang digunakan oleh para ulama untuk menyebut orang munafik pada level yang berat tadi itu. Atau siapapun, kadang-kadang zindik itu juga digunakan untuk menyebut siapapun yang punya konsepsi atau pemahaman yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang ajaran-ajaran yang prinsip dalam agama Islam. Itu disebut dengan zindik. Jadi zindik itu dari sisi itu sebetulnya lebih berat dibandingkan dengan fasik. Artinya apa? Artinya kalau kita ngikuti ucapan tadi itu, orang yang bertasawuf tanpa terlebih dahulu bertafaqquh, itu resikonya lebih berat dibandingkan dengan orang yang tafaqquh, dia mempelajari fikih dia dengan baik tetapi dia tidak bertasawuf. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, jadi kalau poin pertama itu tasawuf itu harus didasarkan kepada pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Poin yang kedua, Imam Ghazali juga menyadari, nanti kalau antum teruskan baca kitab Ihya ini, antum akan menemukan satu bab atau satu kitab yang disebut dengan Kitabu Dzammil Ghurur. Itu nanti kita ini kan di juz pertama ini, kita ini punya juz 3 itu. Jadi Ihya itu kan dibagi menjadi 4. Ada pertama itu Rub'ul Ibadat. Cuman memang jilidnya nanti tergantung penerbit itu, Tapi intinya Ihya itu dibagi menjadi 4 bagian. Rub'un pertama itu ar-rub'ul awal itu ibadat. Rub'un kedua itu ar-rub'us tsani itu al-adat. Adat itu muamalat. Jadi tentang pernikahan, tentang jual beli misalnya, itu nanti di bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga itu tentang muhlikat. Muhlikat itu berarti hal-hal yang membinasakan, hal-hal yang merusak. Jadi di situ bahas tentang hasad, bahas tentang riya, bahas tentang. Nah, satu bab di poin yang ketiga ini, di rubu yang ketiga ini, Imam Ghazali menyebutnya dengan Dzammul Ghurur. Al-ghurur itu artinya tipuan. Jadi di situ Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang-orang sufi sekalipun itu berpotensi untuk tertipu. Tertipunya, beliau menyebutkan banyak sekali tipuan-tipuan yang bisa mengganggu para sufi itu. Tapi salah satunya, kata beliau, orang yang melakukan atau menempuh jalan tasawuf itu, salah satu godaan atau tipuan terbesarnya adalah bahwa mereka kadang-kadang begitu merasa sampai pada level spiritual tertentu, mereka kemudian merasakan bahwa kewajiban-kewajiban syariat tertentu sudah gugur dari dia. Itu tipuan, itu gurur, kata Imam Ghazali. Dan banyak orang-orang yang menempuh jalan tasawuf itu yang tertipu dengan hal itu. Begitu dia merasa, saya sudah sudah agak dekat nih kepada Allah ini. Jadi kalau yang ibadah tertentu sudah gugur, saya sudah bukan level saya lagi itu. Itu udah levelnya orang syariat itu. Level saya sudah nggak perlu melakukan itu. Nah, itu tipuan itu. Gurur. Imam Ghazali menyebutkan bahwa orang yang begitu itu biasanya, orang yang tertipu dengan tipuan seperti itu biasanya adalah orang yang
orang yang sibuk dengan tasawuf, al-ishtighal bil mujahadah qabla al-ihkam bil ilmi. Jadi dia itu sibuk dengan mujahadah, riyadhah, tetapi tanpa didasarkan kepada ilmu yang kokoh. Itu sebab pertama kata Imam Ghazali. Sebab yang kedua, kata beliau, au adamul iktida bi syaikhin mutkinin fil ilmi wad din. Atau karena dia tidak punya guru yang baik, tidak punya guru yang mampu mengarahkan dia ke arah jalan tasawuf atau pemahaman tasawuf yang benar. Jadi dua hal itu. Paham tentang ajaran agama dengan baik, kemudian memilih guru yang benar, yang tepat dalam upaya kita melakukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, logika itu yang coba dibangun oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Makanya kalau antum baca di kitab As-Saris Siyam ini, antum melihat bahwa dimulai dengan dalil-dalil terlebih dahulu, dimulai dengan Al-Qur'an, dengan hadis, kemudian aqwal para ulama, kemudian dilanjutkan dengan pemahaman secara singkat tentang aspek-aspek fikih menyangkut puasa, baru kemudian kita masuk ke dalam Al-Faslu Tsani fi Asraris Shaumi wa Syurutihil Batinah. Bagian yang kedua, pasal yang kedua tentang rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang bersifat batin. Syarat-syarat batin. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. I'lam, ketahuilah anna shauma, bahwa puasa salasu darajatin, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul umum, puasanya orang-orang umum atau puasa yang bersifat umum. Kemudian yang kedua shaumul khusus, puasa yang khusus. Kemudian yang ketiga wasaumu khususil khusus, puasa yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan puasa yang kedua tadi itu. Ini 3 pembagian ini sebetulnya populer juga, dan tidak hanya Imam Ghazali yang mengungkapkan ini. Kadang-kadang ada yang menggunakan isim fa'il. Jadi ada yang bilang misalnya saumul awam. Ada kemudian yang kedua saumul khawas. Yang ketiga saumu khawasil khawas. Itu kan menggunakan isim fa'il. Jadi al-khas, kemudian al-am. Artinya puasa orang-orang kebanyakan, puasa orang-orang khusus, puasanya orang-orang yang lebih khusus lagi. Jadi ini 3 level. Artinya ini juga menunjukkan bahwa asumsi dasarnya adalah bahwa manusia itu bertingkat-tingkat memang. Manusia itu bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi itu memang itu fakta dan itu dalilnya kuat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an misalnya hum darajatun indallah. Manusia itu darajat, bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi saja kan oleh Allah disebutkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu kami utamakan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain. Jadi manusia yang bertingkat-tingkat. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang dimaksud dengan yang pertama tadi amma saumul umumi, yang dimaksud dengan saum umum tadi itu level yang pertama, level yang paling rendah, fahuwa, yaitu kaful batni, mencegah perut kita, wal farji, dan kemaluan kita, an qada'i syahwati, dari memenuhi syahwatnya, dari memenuhi keinginannya, kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana telah penjelasannya telah diuraikan di bagian terdahulu. Ini sudah jelas ini. Ini puasa yang hanya memenuhi kewajiban-kewajiban dasarnya saja. Yang penting perut tidak kemasukan makanan dan minuman, yang penting kemaluan tidak melakukan apa yang bisa membatalkan puasa. Itu saja. Ini yang dimaksud dengan shaumul umum. Kemudian level berikutnya wa amma shaumul khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa yang khusus itu adalah fahuwa kafus sam'i, mencegah pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal lisani, dan lisan, wal yad, dan tangan, wal rijli, dan kaki, wasairil jawarih, dan semua anggota badan. Jawarih itu jamak dari jarihah. Biasanya orang-orang menyebut jawarih itu 6 memang. Yang di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pendengaran, penglihatan, lisan,
tangan, kaki. Satu lagi al-farj. Satu lagi kemaluan. Jadi 6 bagian ini yang biasanya disebut dengan jawari. Tapi yang di sini tentu saja lebih umum. Jadi yang dimaksud dengan mencegah semua anggota tubuh anil asam dari perbuatan-perbuatan dosa itu ya semua memang. Makanya Imam Ghazali tidak menyebut hanya 6, tapi wasairil jawari. Karena kadang-kadang anggota tubuh yang tidak disebutkan dalam 6 jawari tadi itu ya bisa juga dilakukan untuk menyakiti orang lain. Misalnya kepala disebut apa enggak di situ? Enggak disebut kepala. Tapi apa kepala bisa digunakan menyakiti orang lain? Bisa. Jadi jawarih itu meliputi apa saja, apapun anggota tubuh kita ini yang bisa digunakan untuk menyakiti orang lain. Meskipun yang umum ya 6 tadi itu. Jadi kan lebih tinggi nih kan levelnya. Kalau yang pertama tadi dia hanya membatasi atau mencegah hal-hal yang bersifat wajib saja. Kalau yang kedua, level yang kedua ini sudah lebih tinggi lagi, karena selain menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, kita juga diminta untuk menjaga seluruh panca indera kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Tapi level yang berikutnya, level yang ketiga, wa amma saumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang istimewa, yang lebih khusus dibandingkan dengan orang-orang pada level yang kedua, itu adalah fasaumul qalbi, puasanya hati, anil himamid daniyah, anil himam. Himam itu jamak dari himmah. Himmah itu artinya bisa bermakna al-azm, keinginan, atau dia ada hubungannya dengan kata ihtam mayahtamu. Ihtam mayahtamu itu kan artinya memperhatikan. Ma yuhtammu bihi, sesuatu yang kita perhatikan. Jadi perhatian, anil himam ad-daniyah. Jadi puasanya hati dari keinginan-keinginan atau dari perhatian-perhatian ad-daniyah. Ad-daniyah itu artinya yang rendah. Wal afkar ad-dunyawiyah, dan pikiran-pikiran yang bersifat duniawi. Wa kaffuhu, dan mencegahnya, hunya ini kembali kepada al-qalb, fasaumul qalbi tadi di atas. Wa kaffuhu, dan mencegah hati itu amma siwallahi, dari segala sesuatu, dari apapun siwallahi selain Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla bil kulliyah, secara keseluruhan. Ini jelas lebih berat. Jadi saumul qalbi itu lebih berat dibandingkan dengan 2 puasa yang pertama. Karena saumul qalbi itu berarti mencegah apapun itu yang merupakan pemikiran-pemikiran duniawi, pikiran-pikiran duniawi, hasrat-hasrat duniawi, keinginan-keinginan yang bersifat rendah, bahkan segala sesuatu yang memalingkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas level yang sangat berat. Nah, kembali ke pembahasan yang tadi itu, bahwa memang manusia memang berbeda-beda. Tingkat kedekatan mereka secara spiritual itu memang berbeda-beda. Tingkat mereka di sisi Allah itu juga berbeda-beda, tidak sama. Karena itulah kemudian Imam Ghazali dalam kitab ini membagi puasa juga menjadi 3 tingkatan itu, berdasarkan kualitas atau tingkatan spiritual manusia yang melakukannya. Ada orang yang hanya sanggup pada level yang pertama. Kita ini, kata Imam Ghazali, nanti kita akan lihat, kata Imam Ghazali, kita mestinya tidak yang pertama, setidaknya nomor 2 lah. Kalau yang pertama itu kan level yang sangat rendah sekali, hanya menjaga mulut kita, menjaga kemaluan kita, menjaga perut kita agar tidak kemasukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Itu saja. Itu rendah itu. Nah, kita harus berusaha setidaknya untuk bisa masuk ke dalam level yang kedua. Itu kata Imam Ghazali. Tapi memang kita lanjutkan dulu. Wa yahsulul fitru, dan wa yahsul, dan terjadi al-fitru, berbuka atau batal. Jadi batalnya puasa fi hadzal shaum, wa yasulul fitru fi hadzal shaum, dan terjadi berbuka fi hadzal shaum, pada puasa ini, bil fikri, dengan berpikir, fima siwallahi, dalam sesuatu, dalam segala apapun, siwallahi, selain Allah azza wa jalla. Jadi kata Imam Ghazali,
puasa yang ketiga itu bisa batal hanya dengan berpikir tentang sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir atau selain hari akhirat. Bayangkan antum itu. Kalau kita ambil puasa yang ini batal terus kita itu dari awal sampai akhir. Nah ini yang kadang-kadang memang menjadi iskal juga bagi beberapa orang. Yang dimaksud batal di sini tentu saja adalah batal dari sisi batal tidak dari sisi fikih tentu saja. Kalau dari sisi fikih ya tidak batal. Yang batal ya mubtilatus shaum yang kemarin kita bahas itu cuman. Tapi nilai puasa dia kemudian menjadi tidak ada apa-apanya. Tidak bernilai. Dan itu normal. Maksud saya begini. Kadang-kadang ada ungkapan misalnya dalam bahasa Arab hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Itu ungkapan yang harus dipahami dengan benar agar tidak salah paham. Itu kan artinya kebaikan orang-orang yang ada pada level al-abror itu kadang-kadang bernilai sebagai sayyiat, sebagai keburukan bagi orang-orang yang levelnya lebih tinggi, yaitu al-muqarrabin. Jadi manusia itu al-abror itu level menengah. Al-muqarrabin itu level yang paling tinggi. Kalau misalnya antum baca surat al-waqiah misalnya, itu kan disebutkan di situ washabul maimanati ma ashabul maimanah washabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi manusia dibagi tiga dalam surat itu. Yang pertama al-muqarrabun, yang as-sabiqun as-sabiqun itu. Kemudian yang kedua ashabul yamin, ashabul maimanah. Kemudian yang ketiga ashabul masy'amah. Ashabul masy'amah ini yang sengsara nanti di akhirat. Sementara yang ashabul maimanah ini adalah ashabul yamin, al-abror ini adalah al-abror. Mereka akan masuk surga. Innal abrora lafi na'im. Mereka akan masuk surga. Tapi di atas mereka ada yang disebut dengan al-muqarrabun. Orang-orang yang levelnya lebih tinggi lagi, al-muqarrabun. Nah, dalam ungkapan yang tadi itu hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Orang yang abror itu, yang ashabul yamin tadi itu, kebaikan-kebaikan bagi mereka boleh jadi untuk level yang lebih tinggi itu dianggap sebagai sayyiat. Dianggap sebagai keburukan. Keburukan bukan berarti bahwa yang baik itu kemudian menjadi buruk. Tetapi bahwa yang dilakukan oleh orang pada level tertinggi itu harus pada tingkat kesempurnaan yang lebih bagus, lebih sempurna dibandingkan dengan level yang kedua. Kalau tidak, maka dia dianggap melakukan sesuatu pada level yang tidak sempurna. Dan itu buruk bagi dia. Saya berikan contoh misalnya begini. Kalau untuk level-level kita ya, untuk level kita beramal untuk mengharap surga dan neraka itu saya kira sudah bagus. Sudah bagus. Kamu kenapa mengharap ini? Karena saya ingin surga. Saya ingin terhindar dari masuk neraka. Tapi untuk level-level yang lebih tinggi dibanding kita, para wali, aulia Allah itu adalah keburukan. Kalau beramal untuk mengharap surga dan neraka itu sesuatu yang buruk bagi mereka. Kan beda itu kan ya. Itu perbedaannya ya karena level spiritual yang berbeda. Dan amal itu memang kadang-kadang diukur nilainya di sisi Allah berdasarkan level spiritual itu. Jadi kualitas bukan kuantitas. Misalnya salah satu contoh, saya berikan contoh begini. Rasulullah itu pernah bersabda, la tasubbu ashabi, kata beliau. Janganlah kalian mencaci maki atau mencela sahabat-sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku atau diriku berada di tangannya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian berinfak atau menyedekahkan misla Uhudin zahaban, emas yang tingginya atau besarnya seperti gunung Uhud, bukit Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Yang kalian infakkan emas yang seberat satu gunung Uhud itu, yang seberat gunung Uhud itu tidak akan menyamai sedekahnya para sahabat
dalam jumlah mudda ahadihim au nasifahu. Satu mud sedekah mereka atau separuh dari mud itu. Satu mud itu sebetulnya kalau dulu di orang Arab itu satu mud itu ini. Kalau kita mengambil sesuatu kemudian sampai penuh kedua tangan kita ini, itu satu mud. Jadi kalau separuh mud ya separuhnya itu berarti. Jadi Rasulullah membandingkan antara sedekah kita yang jumlahnya sebesar gunung Uhud itu nggak akan sebanding dengan sedekahnya seorang sahabat hanya satu mud atau separuhnya. Artinya kan kualitas amal yang sama dilakukan oleh amalnya sama, tetapi dilakukan oleh dua orang dengan level spiritual yang berbeda. Itu di sisi Allah nilainya juga akan berbeda. Tapi orang-orang yang berada pada level spiritual yang lebih tinggi itu juga sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan pada tingkat yang paling sempurna juga. Anak kelas 6 TMI misalnya atau anak kelas 6 MTA itu diharapkan bertindak lebih baik, lebih sempurna dibandingkan dengan anak kelas 1 TMI atau MTA. Kan normal kan itu kan? Ustadz misalnya diharapkan untuk punya perilaku yang lebih baik atau mengerjakan sesuatu dengan cara yang lebih baik atau berbicara bahasa Arab dengan lebih fasih dibandingkan dengan anak yang baru masuk. Normal apa enggak itu? Normal. Karena itu kadang-kadang keburukan yang dilakukan oleh seseorang pada level yang tinggi itu kadang-kadang tidak jadi keburukan kalau dilakukan oleh orang-orang lain yang dilakukan yang ada pada level yang lebih rendah. Makanya misalnya ada diskusi tentang ismah, tentang konsep ismah. Misalnya ismah itu kan maksum. Nabi itu kan maksum, terjaga dari dosa, terjaga dari kesalahan. Tetapi ini yang didiskusikan oleh para ulama. Tetapi kenapa dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menegur Nabi? Salah satu contohnya kan misalnya abasa, ini yang populer, abasa wa tawalla. Itu kan kaitannya dengan seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, yang muadzin Rasul itu selain Bilal. Abdullah bin Ummi Maktum kan beliau buta. Rasulullah sedang bersama pembesar kaum Quraisy waktu itu. Ada Utbah bin Rabi'ah, ada Al-Walid ibn Al-Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid itu. Ada Abu Sufyan di situ. Ada banyak pembesar Quraisy. Kemudian Rasulullah sedang mengajak mereka untuk masuk Islam, membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Datang Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau buta, beliau tidak sadar bahwa Rasulullah sedang bersama pembesar Quraisy dan punya misi yang penting dengan mereka. Datang langsung nanya kepada Rasulullah, menyela pembicaraan beliau dengan para pembesar Quraisy ini. Berkali-kali beliau lakukan itu pada saat akhirnya Rasulullah kemudian memalingkan muka beliau dan menjadi masam muka beliau karena beliau merasa diganggu oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kalau itu terjadi pada orang yang bukan Rasulullah, mungkin normal-normal saja itu. Tetapi karena Rasulullah adalah Sayyidul Bashar, adalah pemimpin manusia, dan beliau diharapkan punya sikap yang lebih baik dalam hal itu dibandingkan dengan manusia kebanyakan misalnya, maka Allah kemudian menegur. Dan itu kata para ulama bukan teguran atas sebuah dosa atau atas sebuah kesalahan, bukan. Tapi karena beliau melaksanakan sesuatu ala khilafil aula. Beliau melakukan sesuatu atau melaksanakan sebuah tugas tidak dalam level yang paling sempurna. Sehingga teguran Allah itu adalah teguran untuk ketidaksempurnaan pengerjaan tugas beliau itu. Bukan karena beliau salah, bukan karena beliau berdosa. Jadi begitu. Atau dalam kisah yang populer misalnya, saya tidak pernah ada kisah populer misalnya bahwa tapi saya perlu cek lagi nanti kisah ini akurat atau tidak. Tapi ini populer. Antum kan hafal ya mahfudzat yang bunyinya syakautu ila waqi'in, itu dari siapa? Imam Syafi'i kan ya? Imam Syafi'i itu muridnya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yahdalil 'asi. Itu konon disebabkan karena Imam Syafi'i itu suatu hari pernah mengadukan kepada gurunya Imam Waqi' bahwa tiba-tiba kok kemampuan menghafal saya tiba-tiba menurun ya Syekh gitu.
Coba-coba ingat-ingat, kata Imam Waqi, ingat-ingat jangan-jangan kamu melakukan dosa selama beberapa hari ini. Diingat-ingatlah oleh Imam Syafi'i kemudian. Kemudian dalam kisah itu beliau diceritakan bahwa beliau ini tiba-tiba ingat bahwa suatu hari beliau sedang berjalan di jalanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mau naik ke atas binatang tunggangan itu, entah unta atau keledai atau kuda, akan naik sehingga tersingkap sedikit kakinya. Dan beliau tanpa sengaja melihat itu. Kemudian beliau berpaling. Setelah itu beliau berpaling. Jadi sudah memenuhi kewajiban agama beliau sebetulnya. Gak sengaja melihat itu, beliau langsung berpaling, selesai. Nah, karena itulah kemudian beliau menjadi melemah hafalan beliau. Sampai beliau kemudian bertobat kembali dan nah, jadi orang-orang baik itu begitu. Orang-orang yang hatinya bersih itu begitu. Punya kesalahan sedikit aja tegurannya sudah seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berkali-kali nggak sengaja melihat atau sengaja, ya nggak hilang-hilang juga hafalan kita kan. Nah, itu berarti bahwa kita ini berada pada level spiritual yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang pilihan tadi itu. Karena kesalahan yang kita lakukan itu tidak membuat kita ditegur oleh Allah dengan cara yang seperti itu. Ada seorang ulama misalnya ditegur oleh Allah dengan tidak bisa bangun malam selama 40 hari. Nah, siapa itu? Sufyan Tsauri ya. Sufyan Tsauri. Hanya karena suudzon. Hanya karena beliau masuk ke dalam masjid, kemudian ada melihat seseorang sedang sholat sambil menangis. Beliau bilang dalam hatinya saja, oh, orang ini riya, nangis di masjid. Muncul suudzon seperti itu saja di dalam hatinya. Dihukum Allah langsung tidak bisa sholat malam, tidak bangun malam 40 hari. Ya kalau kita yang dihukum seperti itu, gembira, bukan susah. Nah, itu kira-kira dasar yang menunjukkan bahwa pembagian tingkatan-tingkatan manusia berikut kewajiban-kewajiban yang diharapkan dari setiap tingkatan-tingkatan itu memang ada dasarnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali dengan membagi puasa menjadi 3 tingkatan, sekaligus membagi hal-hal yang membatalkan puasanya itu juga berdasarkan tingkatan-tingkatan itu juga adalah sesuatu yang sebetulnya ada dasarnya dalam syariat Islam. Jadi wa yasulul fitru fi hadzal shaum, di puasa yang level ketiga ini bisa batal. Batalnya itu bil fikri fi ma siwa Allah, karena berpikir tentang sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa bil fikri fid dunya, atau berpikir tentang sesuatu yang bersifat duniawi. Illa dunyan turadulid-din, kecuali dunia yang dimaksudkan untuk kepentingan agama. Jadi kita ini kalau mengerjakan sesuatu atau sebuah amal yang bersifat duniawi tetapi tujuannya untuk din, untuk agama, itu enggak apa-apa. Itu bagus. Makan itu duniawi. Tetapi kalau niatnya untuk menguatkan tubuh, melakukan ibadah, ya itu menjadi amal yang tidak duniawi lagi gitu. Dan itu boleh. Bil fikri fid dunya illa dunyan turadulid-din. Jadi boleh berpikir tentang sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi yang duniawi itu dimaksudkan untuk kepentingan agama. Fa inna dzalika, yang demikian itu, jadi dunia yang diniatkan untuk agama itu min zadil akhirah, merupakan bagian dari bekal untuk akhirat, walaysa minad dunya, dan bukan termasuk ke dalam dunia yang rendah ini. Hatta qala arbabul qulub, sampai jadi karena puasa pada level yang ketiga ini bisa batal hanya dengan berpikir urusan-urusan duniawi, maka dikatakan oleh arbabul qulub. Arbabul qulub, arbab itu jamak dari rabbun. Arbabul qulub itu maksudnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, ya orang pelaku tasawuf lah kira-kira itu, ulama-ulama tasawuf. Qala arbabul qulub, berkata ulama-ulama yang bidang kajian mereka adalah hati, al-qalbu.
Man taharrokat himmatuhu, barang siapa yang taharrokat bergerak, himmatuhu keinginannya, azamnya, bitasarruf untuk melakukan tindakan, fi naharihi pada siang hari pada saat dia berpuasa, litadbiri untuk mengatur, ma yuftiru alaihi apa yang nanti akan dia makan ketika dia berbuka, kutibat alaihi khati'atun, maka baginya sudah dicatat itu sebagai satu kesalahan. Jadi siang-siang ini misalnya kita sudah berpikir nanti malam itu saya mau berbuka apa ya, takjilnya apa ya, oh yang enak itu es yang dijual di sana itu misalnya. Nah itu untuk level yang ketiga itu sudah dianggap sebagai khoti'atun, kutibat alaihi khoti'atun, ditulis sebagai sebuah kesalahan. Karena apa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal yang demikian itu min qillatil wusuk, merupakan bagian dari qillah, sedikitnya atau kurangnya al-wusuk, kepercayaan, keyakinan, bifadlillahi azza wajal, terhadap fadlnya Allah, terhadap karunia, terhadap keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qillatil yakin, dan kurangnya keyakinan, birizkihi, terhadap rezekinya Allah al-mau'ud, yang telah dijanjikan. Jadi itu sebabnya, kata Imam Ghazali, kenapa kalau kita mikir makanan untuk berbuka di siang hari itu sudah dicatat sebagai kesalahan pada level yang ketiga ini. Karena qillatil wusuk. Bagaimana dengan ibu-ibu misalnya di rumah yang harus mempersiapkan makanan untuk berbuka? Ya yang penting ya itu tadi itu. Yang penting kata kuncinya di sini adalah taharrokat himmatuhu, itu pertama. Taharrokat himmatuhu, bahwa hatinya itu, himmah itu kan ada di hati. Bukan tasarrufnya itu, bukan bertindaknya. Orang boleh saja kok menyiapkan makanan. Ya, kalau nggak sama sekali nggak ada yang menyiapkan makanan kan repot juga itu. Jadi nggak apa-apa. Yang penting himmahnya tidak taharrokat. Ya, keinginannya itu atau hatinya itu tidak, keyakinan, kata kunci yang kedua yang tadi itu al-wusuk bifadlillah tadi itu, keyakinan tentang keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pada saat dia menyiapkan makanan untuk berbuka tadi, dia tetap dalam kondisi keyakinan yang penuh bahwa semua yang akan dia makan nantinya itu, apapun itu, adalah bagian dari fadl, karunia, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sudah ditentukan. Sebagus apapun saya menyiapkan makanan untuk berbuka nanti malam ini, kalau Allah tidak takdirkan ini untuk saya, tidak akan pernah makanan ini saya akan makan. Tidaklah seperti itu. Wa hadhihi rutbatul anbiya'i wasiddiqin wal muqarrabin. Jadi puasa pada level yang ketiga ini itu adalah rutbatul anbiya, adalah tingkatannya para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq. Siddiq itu apa artinya? Hah? Benar? Jujur? Siddiq itu sebetulnya lebih berhubungan kepada at-tasdiq. Bukan as-sidqu. Kalau as-sidqu itu kan jujur, benar, at-tasdiq, jadi kepercayaan. Orang yang betul-betul mempercayai, yang betul-betul tinggi keyakinannya, itu disebut dengan as-siddiq. Kenapa Abu Bakar disebut dengan as-siddiq? Hah? Iya, karena membenarkan, salah satunya kan yang paling monumental, karena membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi beliau kemudian diberi gelar as-siddiq. Sayyidatuna Maryam itu disebut dalam Al-Quran sebagai siddiqah, wa ummuhu siddiqah. Jadi Nabi Isa wa ummuhu siddiqah, Siti Maryam itu adalah siddiqah. Menurut para ulama, konon ini juga disebabkan karena Sayyidatuna Maryam itu ketika disampaikan oleh malaikat bahwa kamu akan kamu akan punya anak gitu kan ya. Kalau kamu akan punya anak. Nah, beliau tidak protes, tidak mempertanyakan bagaimana, beliau hanya mempertanyakan kan gimana? Walam yamsasni bashar itu. Bagaimana mungkin itu terjadi, saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tapi begitu malaikat bilang, ya itu sudah keputusan Allah, beliau sudah diam, taslim. Itu karena itulah beliau kemudian disebut dengan siddiqah.
Jadi rutbatil anbiya, tingkatannya para nabi, tingkatannya para siddiqin, tingkatannya para muqarrabin. Wala yutawwalu. Yang punya antum di kitab antum apa itu? Pakai iya juga? Iya. Kalau di sini pakai iya dan ada tasdidnya di atas waw, jadi wala yutawwalu. Tapi saya menemukan dalam kitab Ithaf itu, dalam kitab Ithaf disebut wala tutil. Jadi pakai fi'il amar. Wala tutil an-nazar. Kalau di sini sama saja artinya, saya kira sama-sama bisa dibenarkan. Wala yutawwalun nazaru. Jadi tidak perlu diperpanjang an-nazaru. An-nazar itu berarti an-nazaru fi tafsiliha. Wala yutawwalun nazaru fi tafsiliha. Tidak perlu diperpanjang an-nazar, kita meneliti fi tafsiliha dalam rincian-rinciannya. Rincian-rincian puasa pada level yang ketiga ini qaulan, dalam pernyataan, dalam perkataan, walakin fi tahqiqiha amalan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana beramal fi tahqiqiha untuk mewujudkannya. Jadi Imam Ghazali sudah nyampaikan di sini bahwa beliau tidak akan menjelaskan tentang poin tentang level yang ketiga itu. Yang saumu khawas itu beliau tidak akan jelaskan panjang lebar di sini. Karena yang penting kata Imam Ghazali bukan teorinya. Tapi yang pertama itu karena level itu adalah level yang sangat tinggi. Levelnya para anbiya, para siddiqin, para muqarrabin. Yang kedua karena ya yang penting itu tahqiqnya, tahqiq secara amal, bukan teori-teorinya, bukan perincian teoritisnya kata beliau. Fa'innahu, karena yang demikian itu, jadi puasa pada level yang ketiga itu, Iqbalun itu artinya tawajjuh, menghadap. Iqbalun bikunhi, kunhun itu artinya mahiyah. Mahiyah itu esensi atau substansi. Iqbalun bikunhil himmati, itu adalah menghadap dengan sepenuhnya atau dengan esensi yang paling substansial dari al-himmah, dari keinginan. Alallahi azza wa jal. Jadi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap diri kita, dengan segenap keinginan kita, dengan segenap azam kita. Wansirafun, dan berpaling an ghairillahi, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu inti dari puasa yang ketiga itu. Menghadap betul-betul dengan seluruh diri kita, hati kita, jiwa kita, keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Wa talabbusun arti insibal. Talabbus itu artinya talabbusun, menghayati dengan sungguh-sungguh. Bimakna qaulihi azza wa jal, makna firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Ini di surat Al-An'am ayat 91. Jadi ayat ini dimulai dengan salah satu ungkapan yang menarik. Jadi ayat itu dimulai dengan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka ini kata para ulama, ada yang bilang itu kaum kafir Quraisy, ada yang bilang orang-orang Yahudi. Mereka ini ma qadarullah haqqa qadrihi, tidak menempatkan Allah pada tempat yang sesuai, tidak mengagungkan Allah dengan cara yang paling tepat. Karena apa? Id qalu wa ma qadarullah haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Jadi karena mereka menyatakan bahwa Allah nggak mungkin menurunkan apapun, menurunkan wahyu maksudnya kepada manusia. Nggak ada ceritanya Allah menurunkan wahyu kepada manusia. Nah kemudian di bagian tengah dari ayat itu kemudian Allah menunjukkan bahwa ya nggak benar itu. Kalau memang Allah nggak pernah menurunkan sesuatu kepada manusia, bagaimana mungkin kamu menyatakan bahwa Nabi Musa menerima kitab Taurat misalnya? Nggak mungkin. Jadi salah pasti yang kamu bilang itu. Baru terakhir diakhiri dengan kutipan ini, qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah. Itu maknanya bisa merujuk kepada yang awal tadi. Katakanlah bahwa Allah yang betul-betul telah menurunkan wahyu itu kepada manusia, dalam hal ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga maknanya sangat umum. Qulillah, katakanlah bahwa Allahu Rabbuna misalnya, Allah Tuhan kami. Tsumma dzarhum, lalu biarkan mereka
Biarkan orang-orang kafir itu fi khawdihim, dalam kesesatan mereka, dalam kebatilan mereka, yal'abun, bermain-main. Jadi orang kalau sudah bisa bilang kulillah, nah itu kan ayat ini kan mengandung dua hal. Yang pertama yang tadi ikbalun bikunhil himmah itu, kemudian yang kedua insirafun an ghairillah. Yang bagian kulillah itu ikbalun bikunhil himmah, menghadap kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya. Kemudian sumadzarhum fi khawdihim yal'abun, itu bagian yang kedua insirafun an ghairillah. Jadi kita berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa amma saumul khususi wa huwa saumus solihin. Puasa pada tingkat yang kedua itu adalah puasanya orang-orang soleh. Saumul khusus huwa saumus solihin. Fahuwa, yang dimaksud dengan puasanya orang-orang soleh ini, puasa pada level yang kedua ini adalah kaful jawarih, mencegah seluruh anggota tubuh kita anil asam, dari perbuatan dosa. Wa tamamuhu, dan kesempurnaan dari puasa pada level yang kedua ini bisittati umurin, dengan melakukan 6 perkara. Ada 10 menit lagi, mungkin kita selesaikan yang pertama saja, al-awwal. Bagian yang pertama dari 6 perkara tadi itu, al-awwal. Yang pertama adalah ghaddul basar. Ghaddul basar artinya menundukkan pandangan. Wa kafuhu, dan mencegahnya anil ittisa, dari al-ittisa fin nazari. Al-ittisa itu berarti luas, an-nazar berarti melihat. Jadi mencegah mata kita, mencegah penglihatan kita dari melihat seluas-luasnya. Jelalatan, kira-kira begitu. Ila kulli ma yuzammu wa yukrahu, kepada segala sesuatu yang yuzammu wa yukrahu, yang tercela, yang dicela, yuzammu wa yukrahu, dan dibenci atau dilarang. Jadi ghaddul basar, menjaga pandangan, itu yang pertama. Wa ila kulli, jadi yang harus dijaga itu pertama dari yang haram, itu jelas. Tapi yang kedua, kata Imam Ghazali, juga harus dijaga mata kita ini, pandangan kita ini, ila kulli ma yashghulul qalba, dari melihat kepada apapun, ma yashghulul qalba, yang bisa menyibukkan atau membuat lalai hati kita, wa yulhi, dan membuat kita lalai an dzikrillahi azza wajal, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tingkat pertama kita dilarang untuk melihat kepada sesuatu yang diharamkan. Tapi pada tingkat berikutnya kita juga diminta untuk tidak melihat atau memandang sesuatu yang bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu tidak haram. Qala sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu melihat itu, dalam riwayat yang lain ini ada tambahannya, an-nazratu ilal mar'ati. Jadi kalau yang di sini umum, tapi dalam riwayat lain disebutkan an-nazratu ilal mar'ati. Sahmun masmumun min sihami iblis. Sahmun itu artinya ya anak panah. Sahmun masmumun adalah anak panah yang beracun, min sihami iblis, dari anak panah yang dilontarkan oleh iblis. La'anahullah, semoga Allah melaknatnya. Jadi penglihatan itu adalah salah satu anak panah yang beracun dari iblis. Faman tarakaha, siapapun yang meninggalkan nazrah tadi itu, nazrah kepada yang haram atau nazrah kepada hal-hal yang tidak bermanfaat tadi itu, khaufan minallahi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji dalam hadis ini, atahullahu, Allah akan mendatangkan kepadanya azza wa jalla imanan, sebuah iman, yajidu halawatahu, yang dia rasakan, dia temukan manisnya, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi di sini kita bicara tentang halawatul iman. Halawatul iman itu apa artinya? Manisnya iman itu bagaimana maksudnya? Halawa itu manis, iman itu ya iman. Jadi halawatul iman itu adalah kondisi ketika kita merasakan bagian yang manis dari iman itu. Merasakan bahwa iman itu manis.
Gimana iman itu terasa manis? Kalau kita setidaknya, kalau kita sudah merasakan bahwa ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita, bukan sesuatu yang memberatkan. Nah, itu halawatul iman. Jadi, salah satu kunci untuk mendapatkan halawatul iman menurut hadis ini adalah menjaga pandangan. Kalau kita nggak betul-betul menjaga pandangan, jangan harap bahwa kita akan memperoleh halawatul iman itu, memperoleh manisnya. Dan kalau kita punya iman tetapi iman itu tidak terasa manisnya, kan eman sekali, sengsara sekali kita hidup itu, beribadah terus tapi nggak terasa manisnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan halawatul iman fi qulubina. Amin. Allahumma amin. Wa rawa Jabir an Anasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu an Anasin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, annahu qala, bahwa beliau bersabda, khamsun yuftirna shaim, ada 5 hal yuftirna yang bisa membatalkan puasanya as-shaim, orang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzib. Al-kadzib itu adalah berbohong. Yang kedua al-ghibah. Al-ghibah itu artinya dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan atau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka, kalau itu diceritakan kepada orang lain. Kemudian an-namimah. An-namimah itu apa artinya? Mengadu domba. Al-kalam ala wajhil ifsad baina itsnaini atau baina firqataini, gitu kira-kira. Jadi berbicara, menyampaikan sesuatu dengan tujuan untuk melakukan ifsad, merusak hubungan di antara 2 orang atau 2 kelompok, atau ya provokasi lah kira-kira. An-namimah itu mengadu domba. Wal yaminul kadzibah. Al-yamin itu artinya al-qasam, al-yamin sumpah, al-kadzibah palsu, jadi sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwatin, dan memandang atau melihat bisyahwatin dengan nafsu, dengan syahwat. Jadi ada 5 hal itu. Tentu saja ini tidak membatalkan dalam pengertian yang fikih tadi itu. Tidak. Berbohong itu tidak membatalkan puasa, tidak mewajibkan kita untuk melakukan qadha. Namimah juga tidak, tapi dia merusak pahala puasa hingga ke tingkat yang sangat parah itu. Jadi merusaknya itu sampai tingkat yang sangat parah. Nanti kita akan baca di bagian kedua ini. Kedua itu kan hifdzul lisan. Itu kita akan baca tentang bagaimana bahayanya ghibah itu bagi puasa yang kita lakukan, termasuk namimah, termasuk berbohong dan seterusnya. Saya kira kita selesaikan di bagian pertama ini saja dulu. Bagian kedua, ketiga, keempat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi demikian, subhanakallahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.